Anjay. Warasan yang mati, dia masih di sini. Jangan dong. Gue lagi masak ya? Silakan. Lagi masak ya? Enggak sih, enggak lagi masak. Masnya juga di tengah aja. Ini aja gak apa-apa. Tepe trending. Tempe itu kayaknya trending. Enggak gini, kalau event tanpa TP juga udah trending, gak usah gitu-gitu. Ya gimana rasanya reuni sama Drummer ya, sama drummer. Apa kabar, Pe? gaul, Trendy, bahagia. Keren. Udah minum obat? Belum, nanti jam 8. Oh, jam udah jam 8. udah lewat Mas. Mau obat dulu Mas. Mana obat ya? Thank you udah diingetin loh. Ali. Coba ada anak lu. Iya. Niko, ntar main ya? Alhamdulillah. Tapi sebelum itu semua kita pengen terima kasih nih buat abang-abang Spotify. Pertama udah mau datang, yang kedua udah ngasih kesempatan buat teman-teman kita. Yuko belum kata Mas Boni, Yuko belum. Bentar. Belum nanti tanggal berapa sih? 9 Mei. Yuko bisa nyanyi Mas. Nyanyi Yuko. Nyanyi dia. Bukan nyanyi, Iya, bisa ada nyanyi Sabra kan? Semua diajak-ajakin aja. Saya belum apa-apa, gak usah. Kalau nolak gue nyanyi deh. Jangan kalian itu jangan. Tahu diri ya, tahu diri. Bisa jadi revenge beneran itu. Dendam itu kalau dari revenge Beneran. Gimana, Mat? Kayak tadi langsung ngomong aja. Apa? Yang tadi kau bilang di kamar. Oh, lu mau gua buka Oh, lagi? udah. Mau buka lu. Dia bilang katanya, Mas, aku sekali-sekali lah ngedrami for revenge gitu. Kalau dia beneran berbebek gua. Kagak Bang. Jadi ceritanya tadi gini Bang, kan kita udah tahu dia bakal ada revenge Bang. Bilang asik Mas nanti main dong gitu. Terus dia bilang, "Enggak, gua udah sering main training dulu." Enggak pernah. Bahaya banget fitnah di sini ya. Saksinya Mas. Siapa? Niko. Lagi tadi lagi rebahan Mas. Iya, lagi rebahan benar. Terus Benar dia ngomong gitu. yang benar omongan siapa? Aku apa dia? Omongan Ibot. Sungguh bahaya banget orang di sini. Terus tadi jadi di lancar sini banget. pagi-pagi dia ngomong, "Aduh, aku pusing banget, Cuk." Kenapa? Katanya kan. Kata dia Enggak gitu. Bentar. Coba nih. Oh iya. Iya. Aku manggung tur ke kota. Enggak. Ada jadwal. Takut jet lag katanya. Diam dulu Mas. Kota ke kota nih. Takut jet lag. Main Wii sama Wita kan? Wita. Iya. Beda sejam. Bisa kali kan? Aku bilang ada satu jadwal yang kayak tour. Soalnya di tanggal 8 di mana, tanggal 9 di mana bareng for revenge gitu. Oke. 8-nya di mana, Pak? Jangan dong. Karena sudah minum sama mereka. Terus aku bilang, "Hah, Juli udah keisi?" Agustus. Sampai Agustus penuh. Hari lu. Agustus. Kan udah keisi. Ada Agustus ada. Alhamdulillah. Full enggak? Enggak full, cuma 2 doang. Itu kan baru for revenge. 2 minggu. Enggak. Hari 2 kali katanya ya? Ngeri dia ngeri. 2 bulan. Enggak. Abang-abang, kalau ada yang mau ngerokok silakan atau Oh, iya. Vape, silakan atau apa. Aman. Minum. Rokok aman. Iya, sok ngerokok. Gimana Bang Cimut? Kaki gimana? Masih sakit? Aku bawa ini. Apa tuh, Cen? Buat Salep. untuk pereda rasa sakit. Pernah nyeri. Aduh. Oh gitu. Yoi. Kenapa itu? Mas cedera apa Mas? Plantar fasciitis. Apa itu? Jadi di tulang tumitnya udah nongol tuh si tulangnya. Aduh. Terlalu banyak hentakan di kaki. Gitu. Jadi pakai ini. Karena ngejeram itu. Iya. Siap-siap ya, Pe. Iya. Dia udah depan lagi di kaki kanan ya. Udah ada pen dia. Kasih kertas aja ntar nulis tuh. Berarti kalau nginjak pedal sakit gitu Mas? Sekarang tuh udahnya.
Oh, Udah afternya. dia afternya. Oh, ini udah operasi. Enggak. Tidak disarankan operasi sih sebenarnya. Jadi biarkan seperti itu aja. Fisioterapi, Fisioterapi. berenang gitu. Itu umum terjadi pada drummer atau Iya, umum terjadi? umum terjadi. Di dokterku semua pasiennya hampir Semua drummer. 40% drummer. 40%. Ada yang bilang Cimot juga bisa DJ, beneran? Dulu tapi. Lu bisa DJ juga? Apa nama ininya? DJ apa? DJ Mod? Enggak, Archim serius. Acim Serbadi. Dulu tapi- bukan Cimot ya. Bang, ini kita bakal melontarkan banyak pertanyaan, aman nggak? Aman dong. Ayo, Bos. Kita juga pengen menggali-gali nih karena menarik banget sih dari For Event. Gali-gali. Lagu-lagunya tuh dar der dor menampol menampar hati. Parah. Amin. Parah. Lagu-lagu sakit hati. Bener, Iya. lumayan denger udah lama. Apalagi dulu kan kayak lagunya bagus, tapi sorry banget bandnya kan baru waktu itu ya. Kayak Bandnya 2006 kalau nggak salah. 2006. Tapi waktu itu kita kayak baru denger gitu. iya. Anjir, ini band apa lagunya kok bisa kayak gini? Terus kayak ada naunan-naunan 30 second-nya tuh yang Ada, ya ada, kan? ada. Iya. Emang tuh gimana sih ide buat nyiptain lagu si Sherina itu? Serana Mas. Carinya petualangan lah. Beda sama Serina. Serina sama Debbie Romeo. Kalau favorit gue yang tentang hewan. Apa tuh? Penangkaran itu loh. Penyangkalan gitu. Kalau saya yang tentang orang lucu. Apa tuh? Jenaka. Jentaka. Mas. Masih ada lagi Mas Depe? Enggak, aku inget semua kok lagu. Dia main di lempeng masa Iya. Main di lempeng. Saya juga suka lagu yang ngingetin jadwal tuh. Apa tuh? Jakarta hari Rabu. Woi. Kan bisa hari Selasa bisa. Iya. Hari Selasa Sabtu bisa gitu. Jawab Said. Kalau bikin musik emang saya. Kalau lirik dia gitu. Semua. 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 Hampir semua dia. Kalau Serana emang waktu itu bikinnya pas kita mau comeback. Iya. Jadi dulu tuh 2015 aku cabut. Aku cabut terus 2020 diajakin balik lagi. Terus waktu itu bikin 2 single, Derana sama Serana. Waktu itu gimana bikinnya ya? Udah jadi sih sebenarnya. Ya udah jadi sebelum dia comeback dia minta dulu 2 lagu yang agak kencang ya dulu tuh sama lagu yang pelannya lah slownya. Iya iya. gitu. Ya dulu tuh yang For Fans banget sama yang kita coba yang lebih market lah Ya, gitu. oke. Gitu. Emang pengaruh-pengaruhnya itu tapi Second to Mars, Linkin Park waktu itu kita dengerin gitu. Soalnya yang naunan A-nya itu kayak Iya. We Are The We King and Queen ya? Betul. Ya, Oke. Musik anak musik nih. Certified. Oke. Karena memang enak banget. Terima kasih. Tapi Serana tuh artinya apa sih, Mas? Serana. Ya itu benar nggak sorry. Itu di skip ada, Mas. Artinya termenung. Termenung duduk. Iya. Itu ada di KBBI. Ada. Jadi waktu itu kan bikin single kembar Derana sama Serana. Jadi emang yang apa padanan katanya mirip lah gitu. Cuman artinya bertolak belakang. Jadi kalau Serana tuh termenung duduk gitu. Derana tuh lebih positif ya kayak tabah gitu, udah punah menyerah itu artinya Derana. Bagus. Dan dua-duanya hits ya. Serah aja kayak Derana juga. Derana juga. Mas Monik nulis lirik gitu, maksudnya risetnya gimana Mas? Maksudnya Wah. kata-kata itu sulit ya, Serana, Sadra. diksinya itu loh. Bukan kata-kata yang sering kita denger gitu. Aku lumayan Bunga agak pasir. sering baca apa? Hah? Apa tadi? Pasir. Apa tadi? Pasir. Bunga pasir nggak ada. Kalau pasir mah naik kucing. Lumayan aku dulu sering nulis kan apa kuliahku jurnalistik jadi sering baca-baca kamus KBBI gitu. Ternyata banyak kata-kata yang jarang kita gunakan tapi ada ternyata. Nah kalian ini ngeband bareng dari kuliah? Enggak. Dari net. Beda, gak ada urusannya. Nggak ada. Gimana cara kalian bisa terbentuk berempat? Awalnya tuh gua dulu Oke. 2006 bertiga 2009 baru ya Iya, 2009 baru ngajak Bonix. Oke. Tapi materi album pertama tuh udah jadi. Oke. Jadi Bonix tinggal nerusin Ngikut doang, aja. betul. Oke. Yang benar-benar pure Bonix tuh album kedua Second Chance. Oke. Jadi yang OG cuman dia doang, Cimot doang ya. Yang Anggota lain asli dari For Events. Anggota asli. Cuma Cimot Iya. OG-nya. Cimot doang. Jadi buat teman-teman udah pasti tahu semuanya For Events kan. Cuman
Nggak semua tahu Forifans, Mas. Tahu semua, nggak boleh gitu. Kalau tahu Ibu tahu semua. Tapi biar lebih enak lagi, mungkin kita perkenalan masing-masing personilnya kali Mas. Karena mungkin belum ada yang tahu namanya, biar lebih dalam lagi. Dari yang paling pojok ya. Bukan ini. Cuma dicomot satu kali udah. Namanya siapa yang Satu kali tapi trending. Aku Iza main bass. Bas. Yang ini harus bahasa Filipin, dia orang Iya. Filipin yang Filipin kayak. Aku Arif main gitar. Arif kita. Gua Bonix vokal. Bonix. Gua Cimot di drum. Cimot di drum. Cimot Mas, bukan Cimot. Saya keyboard di piano. Berarti kayaknya emang nggak ada keyboardis ya? Kita pakai season player waktu itu ada Dinka di situ tuh. Oke. Dan serunya Mas Iza ini dulu dari Rutek ya? Iya. Aku awal join nama Forifans itu 2010. Pertamanya kan aku punya band juga selain di Forifans. Cuman pernah satu gig bareng, akhirnya aku kenalan pertama tuh sama Cimot di gig itu, terus jadi sering nongkrong bareng. Terus akhirnya aku ngikut mereka tapi sebagai stage crew-nya Forifans dari 2010. Iya, awalnya dari stage crew. Terus Abi tuh riset nomor 2014-an ya? Iya. Nah, jadi basisnya Forifans awal tuh Abi yang bikin Forifans bareng Cimot. Jadi Abi sama Cimot, tapi Abi 2014 tuh dia resign dari Forifans karena lulus kuliah terus harus ngerjain pekerjaannya di luar kota. Terus akhirnya aku waktu itu ngisi posisi bass tapi masih edisional. Jadi sambil nge-crew sambil main juga gitu. Barulah 2018-an Cimot tuh bilang kayak udah jangan terus-terusan jadi edisional. Ikut jadi player aja di 2018. Berarti 2030 lah Mas P. Ada masih botnya ya. Itu jadi drum tag-nya Mas Simon. Itu jadi drum tag-nya Mas Simon. Jadi kru. Apa lah? Kan dia udah punya kru sendiri. Tiga ya, bawa tiga ya. Nggak ada itu orang nonton doang. Tiga Simbal satu. Simbal satu, kick drum satu. Nggak ada Bapak sama siapa Dokumentasi 5 tuh. Si Mas Jawa itu bukan drum tag-nya. Apa? Mau dijadiin PA. Ada obrolan yang masih di belakang kamera loh yuk. Nggak semuanya bisa depan kamera gitu aja. Serem banget. Ini rider secondnya serem ya Mas Tevin ya? Mas ada dua gitu kan? Backward noise Mas. Ribet banget gua. Enggak lah Mas TP mah. Waduh, itu deg-degan parah gitu aku beneran deg-degan. Enggak. Tapi waktu datang soundcheck aman kan belum tidur tuh? Belum tidur. Soncik berantakan banget begitu ya. Enggak. Enggak usah. Silakan. Nih, enggak berantakan orang waktu itu kan kita Aman di sini, kan. bebas rokok Latihan semua. jadinya di soundcheck langsung. Iya, tapi mah berantakan itu. Enggak, kalau berantakan nggak mungkin trending. Benar itu ada poin itu, ada poin. Tapi aku penasaran dari abang-abang Forifans, kenapa bisa invite beliau? Oh, Maksudnya, itu aku juga penasaran. apa yang men-trigger gitu? Itu gara-gara sama Aloy kan? Sama DNA kan? Aloy sama DNA. Terus pas gue lihat lagi, ternyata lu pernah ini juga ya, Serana apa ya? Serana juga kan? Apa itu? Kayaknya yang lu di kamar apa di mana gitu. Aku lupa lagi ya terus. Iya, kayak dari situ. Ya waktu yang bareng Aloy di Bali dia itu ya ikutan. Iya, ini bercahaya sekali. Serang sekali, saing. Ngeri dia sekarang. Akhirnya udah sama Ija tuh di WhatsApp ternyata sama-sama orang Jember. Aku orang Jember cuman nenek gue dari orang Jember. Terus lihat kontennya TP kan awalnya yang dia ngedrum dulu di Bali. Enggak, kan itu sih kontennya tuh kayak lagi pakai drum elektrik gitu kan di Oh, kamar iya. kan. Terus tiba-tiba disambungin ke panggung yang Betul. luar pecah gitu. Terus aku iseng aja kayak collab asik kali gitu kan. Terus akhirnya DM TP tukeran WhatsApp akhirnya ngobrol gitu kan. Terus ditanya kan waktu itu manggung kita masih bulan puasa ya sebelum lebaran ya. Aku tanya dulu kan untuk tanggal sekian aman nggak, takutnya udah keburu mudik gitu.
Gue takutnya jadwalnya udah padat. Iya, udah padat. Takutnya udah padat. Mas Bor di sini itu saya itu sama Yuka sama Jod sama Niko itu namanya Side Brothers. Terus kita itu cuma kan bersembilan nih, kita 4 terbawah urutannya yang paling nganggur. Ulangin. Saya itu sama Jod, sama Yuka, sama Tepe. Sama Niko. Sama Niko aku Lu ngomong. nggak sebut gua tadi, gila lu. Dia berusaha lupain gua lu. Kita tuh berempat yang paling gak ada jatuhnya beneran. Kalau One Piece tuh Chopper, Nami, sama Usopp gitu kali ya. Iya, yang paling bawah itu yang paling gak jelas lah gitu. Ya, mau gimana lah. Tapi kan sekarang Beda. Ada bener-bener Beda. Udah ada fokus lagi yuk. Ayo. Saya ibarat katanya Usopp, bukan yang mengambil alih kan, berarti Usopp dia. Iya. Dari bawah-bawah, ternyata God Usopp. Overrated jatuhnya Mas, beneran overrated. God Usopp Orang mikirnya kayak bisa ngedrum beneran gitu. Emang bisa. Memang bisa. Tapi gara-gara video dia jadi banyak drummer-drummer nge-cover lagunya For Revenge. Berarti kan menyenggol ego drummer-drummer. Iya. Gokil. Padahal biasa aja, biasa aja kan, jujur kan. TP effect. TP Berlebihan soalnya. Bener. Gara-gara Mas Tep. Iya lah. Sampai Bang Yo Iqbal cover kan gara-gara Mas Tep kan, gara-gara Iya. lihat video For Revenge XTP penyangkalan Langsung kan. langsung. Sampai komen katanya biasa aja gitu kan. Dia komen banget. Komen keren banget gitu. Maksudnya gitu. Enggak ada. Emang boleh diomong itu di publik. Langsung ngikut pinta-pinta gitu. Tapi ya luar biasa. Jadi kita abis TP naik video, kita main di podcast Mas. Terus ngebahas additional drummer kita Wiso. Kan dibahas tuh katanya mainnya kaku kita sama Darto. Sampai fans-fansnya TP yang ngomong, ini maksudnya TP ya? Satu. Lihat tuh klipnya tuh. Wah. Bahaya nih TP Aco sama TP Leipzig. Dikat-kat kayak gitu. Iya. Ya Alex menang itu. Sama Niko lagu apa rencananya? Belum ngobrol kita. Bentar dong. Kalau bisa nih, yang pulang dong. Yang ngomong sama gua. Wah, favorit. Ibot mau. Ibot mau nyanyi. Apa-apa, Bos. Main drum. Boleh. Main drum. Abang-abang mau nanya. Boleh. Oke. Ada gak perbedaan antara ketika For Revenge biasa bermain sama dengan cara bermainnya TP ketika lagi perform? Perbedaannya apa gitu? Ada sih. Dari sisi drumnya kan berarti kan? Ada ya. TP ini punya signaturnya sendiri lah. Punya karakter sendiri. Iya. Oh dia punya karakternya sendiri. Punya. Gue merhatiin tuh dia punya signaturnya sendiri lah. Ada. Oke. Signatur yang selalu diulang-ulang gitu. Ada. Kalau gue sih signatur yang diulang-ulang paling suka yang begini nih dia nih. Wah. Itu favorit gua. Ending lagu ya, di ending lagu tuh. Ending lagu. Ending lagu yang satu. Favorit gua itu. Sama Fernando nggak sih? Atau kamu gini nih? Iya. Mas Arif juga tuh lempar-lempar pi. Enggak ada. Kita tuh beres manggung tuh gitu. Iya. Kalau kita tuh beres panggung gini. Enggak ada yang Dia udah prepare loh stick itu. Iya. Udah prepare deh. Udah. Waktu sebelum berangkat itu dia udah beli banyak deh stick udah mau siap. Lempar. Dia fokus di volley kan sih. Ya. Ya, udah bisa ya, Pak. Ya. Oke. Bisa yuk. Oke, nanti kita nanya-nanya lagi nih. Boleh dong. Buat lagu pulang. Yes. Mas, itu inspirasinya untuk apa tuh? Apa orang yang kangen rumah atau kangen kekasih yang dulu? Why? Kalau pulang tuh gue tulis waktu gue masih mencari Tuhan gue siapa? Sorry, Mencari Tuhan. Oh, Keberadaan Tuhan sih waktu itu, terus lumayan lah waktu ketika gue lagi gamang-gamangnya sama nih Cipas, ternyata ngobrol sama Cimot sama Ija sama Aib juga sama lagi nyari Tuhan kita siapa ya gitu, kayak judulnya pulang. Karena kan kalau gue nggak tahu nanti gue berpulangnya kemana gitu kan, gue nggak tahu. Oh, mungkin ada karena liriknya indah suaranya. Minta aku pulang. Minta. Itu adzan berarti. Iya bisa jadi. Bahaya tuh lagu. Bahaya. Lu tahu? Tahu Bahaya banget. Tapi aku penasaran sama Ini ya. Aku masih ingat yang waktu di panggung pada saat lagu pulang itu
yang keren waktu itu Mas Boni kan ada si istrinya Tita kan. Iya. Pas lagu pulang itu tengah-tengah dia langsung meluk istrinya gitu. Nah, di bagiku sih keren tuh. Iya. Lu tau gak dia bilang apa Cita? Apa? Kakiku keinjak. Lu udah mau nangis ya, udah nangis terus kakiku keinjak. Berikut pakai sepatu yang soalnya Jadi nggak ini. Iya kadang lagu itu tuh bikin apa? Kita ingat orang di rumah jadinya gitu. Lagu itu dalam sih memang. Aku penasaran sama proses kreatifnya sih, kan dari lagu yang tercipta lah ya, lagu yang tercipta kan banyak banget yang relate, tapi dengan diksi-diksi yang menurut gue tuh sangat amat luas, tapi bisa dibahasakan dengan mudah gitu. Jadi sesuatu yang rumit banget nih padahal nih kata-katanya, tapi waktu nyampe ke penonton Orang nangkep maksudnya. Orang nangkep gitu maksudnya. Simpel Sadra gue sampai sekarang nggak tahu, tapi gue tahu Sadra itu apa gitu kurang lebihnya. Itu proses kreatifnya dari awal dapat keresahannya kah atau gimana nya, penasaran aja sih sampai jadi sebuah lagu. Iya, semuanya dari keresahan, emang keresahan apa yang gue alami, ada teman-teman alami gitu. Kadang apa ya, gue balik lagi ke For Revenge juga karena butuh sesuatu yang mesti gue curahkan gitu. Jadi ada keresahan, terus harus ada media untuk gue menyalurkan itu. Kalau enggak gue bisa gila sendiri gitu ya. Apa yang gue overwhelm gue segala macam tuh gue tuliskannya di lagu-lagunya For Revenge. Curhat berarti ya. Iya curhat sih jadinya. Bikin musik berarti healing ya. Siapa? Termasuk healing lah ya. Layan. Jadi harus ambil sendiri Mas, di sini harus ambil sendiri. Mas. Ya gitu. Jadi ambil sendiri Mas. Pesanannya ada lagi gitu. Jadi boleh. Terima kasih. Gokil sekali. Aman mas, udah mas. Nggak apa, saya emang pelayan handal saya. Tenang. Oke. Wah ada juga ya? Ada buat guru-gurunya. Oh ini yang boleh ke sini semua? Boleh. Atau boleh? Tambah ya? Isi es dulu yang mana? Isi es dulu. Oh saya ambil satu ya? Iya. Terima kasih ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Review dong. Kita review. Bu enak banget, parah. Mantap ya. Enak banget. Enak. Enak tapi bisa senyum. Ini kartu siapa? Enak lagi. Jod. Gila nih. Jod Arab. Jod Arab. Hobi dia. Ada yang nggak kepake nggak? Berantem sih ujungnya. Banyak sih Jod yang Aloy pakai. banyak itu. Aloy juga banyak. Aloy Pokemon ya. Iya, One Piece, Pokemon. Ini guru saya Pokemon nih. Obat. Habis berapa lagi Pokemon? Kalau penyangkalan Mas Boni, itu kenapa kok di ending lagu waktu perform itu ada suara anak kecil gitu? Oh, kalau itu kan outro, hidup. Ya, Namanya hidup. Emang isinya suara-suara anak-anaknya personil. Kalau itu beda sama penyangkalan tuh. Jadi Terus emang outro itu tentang apa penyangkalan? lagu yang terpisah sih yang outro itu. Oke. Kalau penyangkalan tuh diskusi gue sama istri sama Tita. Jadi tentang toxic relationship sebenarnya. Jadi Tita tuh lumayan dulu kena mengalami toxic gitu. Jadi maka kan berpura-pura pulih sendiri. Nyatanya aku telah mati berkali-kali gitu. Terus kadang bertukar peran, menyakiti gitu. Nyatanya ku. Iya, jadi kalau jadi saling menyakitin tapi nggak bisa lepas gitu. Berarti keresahannya biasa bangkit dari ngobrol sama orang gitu. Ada dari situ juga, ada dari yang gue alami gitu. Belakangan karena gue udah nikah, kadang gue jadi sering diskusi sama istri juga gitu. Karena kan bahaya tuh kalau gue ingat-ingat masa lalu ya, jadi gue diskusi aja sama istri gitu. Itu suaranya training 1. Mengalahkan BTS. Cuma nempel. Karena KTP mereka juga trending, Bay, beneran. Enggak, Masa gituin.
Lagi lagu lama loh, kan karena TP berarti ya. Lama. Gitu ya. Mantap loh TP lo. Gara-gara TP gini nih. Tapi kok ada cerita, aku udah cerita ke anak-anak. Jadi mohon maaf sebelumnya aku tuh punya penyakit epilepsi. Setiap epilepsi itu ada memori yang hilang. Poinnya seperti itu lah. Memory loss gitu. Nah, loss memory benar-benar hilang walaupun itu core memory. Pada saat Jakarta hari ini, aku nggak tahu kenapa kok mau nangis. Yang waktu Jakarta hari ini. Pas manggung. Di awal-awal sebelum drama masuk gitu kan. Aku juga nggak tahu kok rasanya feel-nya aku banget gitu. Terus waktu Greta kesini, istriku kesini cerita dulu padahal ayah ini aku nggak tahu ya. Jadi pada saat aku pertama kali tahu lagu Jakarta hari ini, mamerin ke Greta, Bun ini ada lagu enak Bun Jakarta hari ini. Dan itu kulakukan berulang-ulang. Bun ini ada lagu enak, Bun ini ada lagu enak gitu. Sampai aku sesumbar ngomong-ngomong suatu saat aku pasti ngederamin dari ini Bun. Lagu ini. Gelo. Keren banget. Jakarta hari Rabu. Rabu kan tadi pas hari Rabu. Beda. Beda lagu. Dia jago main di medley dia. Dia jago di medley. Iya, jago dia. Cuma suaranya gak masuk. Alay. Ajarin salto please. Sakit loh. Yang salah backstage. Salah backstage, dia pernah salah backstage. Pernah salah backstage. Sengaja lu ya? Agak kan dari situ kan tapi kan jadi Enggak juga, enggak jadi kena. Lu masuk backstage-nya For event. Revenge. udah pede banget itu masuk Terus salto kayak jatuh gitu ya. Gitu. mabuk deh kayaknya itu. Mabuk ya, mabuk. Kayaknya mabuk deh itu saya. Iya. Terus salto di backstage seorang. Salah, maaf. Udah mabuk, Bos. Kalau mabuk jangan. Halo. Guys, selamat udah rilis ya single. Oh iya, makasih Mas ya udah boleh bareng. Saya official remix lagi. Saya pas tahu boleh itu saya ngaceng langsung colin. Kok ke situ lah? Kok ke situ sih? Salah. Anak Cimat nonton ini. Coklat roti. Coklatnya dari Itali yang panjang. Iya. Cokolato. Mas Kori kan kalau boleh tahu idola dalam bermusik Masing-masing. siapa ya masing-masing siapa gitu. Bebas mau England mau Indo. Ada nama bandnya Skylit Drive. Skylit Itu Drive. band luar. Band luar. Itu band pertama yang bikin gua pengen ngedrum banget Skylit Drive. Pakai A. Skylit Drive. Kalau pergaulan Indo, Mat? Oh, ilmu banget ya. Indo apa? Pepe kan? Berlebihan, serius kita ngomong serius. Enggak Mas Ted benar. Ada. Masa level for events kayak gitu kalau bikin MV kayak gini mau rilis lagu itu masih punya kekhawatiran nggak sih Mas? Kekhawatiran apa? Soal lagunya akan diterima dengan baik kah? Soal mungkin pendengarnya berapa kah? Kalau saya ini kan maksudnya sebagai penyanyi baru saya mikirin banget nih. Yang denger berapa nanti ya gitu. Oh, Kalau pasti for sih. events- Biasanya dia nih yang kepikiran nih. Kalau dulu ya. Dulu ya. Lumayan karena pas awal Serana ya. Iya, benar. Karena ini lumayan habis itu ada kayak sindrom gitu jadi takut bikin sesuatu jadi takut. Dia pengennya ngikut ke Serana mulu gitu. Iya. Jadi matok Bisa gitu. Oh, dia matok ke sana aja bikin lagunya. Jadi semua kayak harus based on number gitu padahal kan enggak juga ya. Iya. Kayaknya tapi udah lewat sih ya. Ini ada Jimmy Dragon. Siapa? Cimot mirip Dragon. Jiplak mirip jiplak. Momen sadarnya di mana tuh Mas? Pas kayak oh berarti kayaknya nggak selalu tentang numbers deh ini gitu. Ada nggak momen sadarnya gitu? Beres setelah penyangkalan sih, setelah penyangkalan. Iya, pas kayaknya kan sadra, terus penyangkalan, terus kayak pecah bisul tuh Iya. kayak bisa kok udah apa enggak mesti formula lepas. formula Serana bisa kok gitu. Ada momen ke situnya. Biarin aja orang belakang lu enggak usah diurus. Ini rokok gue nih. Akhirnya bisa di sini lah. Cimat yang begitu. Cimat sering nonton. Pertama kali pas kita kasih tahu
jujur, Cimot tuh udah beberapa kali nggak ikut manggung kan, karena lagi healing segala macem gitu. Terus pas kita bilang ke Cimot, Mot, kita mau featuring TP gitu. Serius, sampai nyusul. Jadi dari Bandung nyusul ya ke Serang. Nyusul ke Serang. Karena dia ternyata nontonin sama istrinya sama anaknya, nontonin. Tapi pas lagi ngumpul-ngumpul nih, gue tombolnya deket mute. Iya. Daripada ngejelasin, diemin dah. Mike, Mister selalu pingin ikut tuh. Apa tuh? Gue sih pas bikin Sandra gak bikin angka Mike Karena lagu itu gue itu. Udah kasar ya? Good luck. Iya lu. Online masih dibeli. Iya lu yang nulis Sadra dia masa. Anak spesial di sini. Oli. Emang ada? Oh ada. Cuek. Oli. Nonton nih anaknya di rumah nih. Iya, Nonton. Anakku juga nonton itu. Udah malam Mot tidur. Enggak, nonton. Enggak nonton dia. Bingung. Ibunya nonton. Kita nonton anak-anak tuh gimana gitu. Nonton. Kita yang bikin ini. Malah anak kecil lagi yang nonton. Jadi nggak enak ya kadang ya. Makanya enak kasih kucing aja lah. Biar ada hiburannya, biar ada Bukan hiburannya. hiburannya nggak ada situ, orang kan lagi ngomongin bahasa kasarnya itu. Kita harus ngurangin berarti guys. Lu berarti udah sering kali ya lo yang musik ya satu Tanggung sama satu Foriven. festival. Ada beberapa ya Sering banget, tapi kadang kita kan gue kan malam. Iya kalau dia kan Pasti headliner. Terakhir. Mungkin tiba-tiba di DJ tengah-tengah nggak Oh iya betul. Iya. Biasanya closing. Nggak nyambung di akhir-akhir. Tapi emang kau yang ditunggu-tunggu sih, Nggak Roy. tunggu ini stop mukanya kesini sih Pok. Apa sih pesan gua di tengah aja. Teman-teman lama gua nih, Forevens nih. Udah lah, aku nanya terakhir. Ntar aku nanya terakhir. Ntar. Kita boleh nggak sih? Nanya terakhir, sabar aku mau nanya terakhir. Pengaruh banget ya dari pengalaman kerja sebagai produser ke produksian band? Aku Hah, banget. apa aja tuh? Banget ya dari apa ya? Satu yang mengemas visual pasti. Tapi yang paling ini sih teamwork sih, kerja sama tim. Terus akhirnya aku balik tuh apa ya? Jadi nge-build for events tuh nggak bercandaan lagi gitu. Udah bukan band main-main hahihi gitu. Dari profesional. Iya, jadi udah dirunut tuh kita mesti ngapain, apa yang harus kita lakukan. Jadi banyak paradigma itulah yang jadi yang ngaruh banget ke gua sekarang sama For Events. Kalau di live perform terakhir kan yang live perform konser solo itu kayak gitu-gitu ngaruh juga tuh. Ngaruh juga, dari mikirin lighting yang tadinya enggak gitu, mikirin visualnya, mikirin camnya kemana gitu. Makanya pas kemarin capek banget ya. Harusnya tinggal main aja gitu, tapi kita jadi mikirin semuanya gitu. Nggak pasti pengen perfect lo buat band sendiri. Iya, pas kadang. lihat enak. Bagi bos-bos gua yang dulu tuh nonton, jadi kayak beban gitu loh. Kayak bosnya bos TV. Iya, kayak gitu, ada gitunya. Tapi dengan formasi For Events yang cukup sering bongkar pasang gonta-ganti itu, formasi sekarang menurut Mas terbaik atau udah sangat For Events gitu Mas? Ini yang terbaik sih. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik, ini yang terkuat. Ini udah nggak akan terganti lagi sih menurut gue. Mungkin bisa jawab sih Bang Cimot kali ya, soalnya Dan dari awal. Dan karena yang terbaik dan terkuat dan tak terlupakan sebagus itu. Gak usah diperbuat, gak usah dikasih beban. Kita request buat kalian nyanyi album 2 Lumajang. Kalau konser aja, lu enggak konser lu album. biasa kalau konser gitu satu kali perform berapa lagu biasa? 12 ya? 12. Ini album apa satu dua apa sih? Iya, ini request nyanyi album 2 album. Orang cuma nongkrong. Iya, ini Ale mau nanya, Pak. Tapi malu dia. Enggak, kalau kan lirik-lirik itu dari mana sih kan? Apa? Lirik-lirik itu kata-kata, semua kata-katanya. Kata-kata banyak hal sih, baca Karena buku, baca nonton film gitu ya. Baca KBBI. KBBI. Isi 11/7. Yang tadi terakhir di Itu numbers. Cari sendiri itu kalau. Iya. Biasanya emang setiap Tapi video gua video sebel klip deh kalau For Events ada Iya ngeliat
kok pinter sih? Pinteran dulu lah. Tahu jawabannya. Pinteran dulu lah. Ada yang mau nanya nih. Siap. Pertanyaan filosofis dia. Dia kayak gini. Saya bicara filosofis. Jarang banget dia kayak gini. Udah dalam pasti. Lirik nih. Kalau boleh request nih. Mozal Cim. Bisa sebut nama. Mainin nama dia. Buset pakai mas. Itu pakai mas lah gitu. Salah lagi. Salah lagi. Mot sama Cim sama. Cim. Mot Cim sama. Mot Cimot tuh. Oh iya. Ngetes konsentrasi ya, fokus apa enggak gitu. Boleh nggak kalau misalnya kita agak Sholat. Apa? Bikin velocity. Apa? nggak lengkap kalau misalnya for event di sini nggak. Sulap. Oh, gitu. Main. Perform. Ya kalau nggak boleh ya nggak apa-apa lah. Enggak. Masa nyolong aja. Kita nyolong belakang. Masa gitu. Wushu. Silat wushu. Kungfu. Siapa yang berenang for eventnya aja? Suaranya kurang keras. Tunggu dulu bentar. Jok kali ini. Jadi tadi itu kenapa tadi ada DJ dulu sore karena di sini tuh ada check sound nggak? Iya. Jadi kita bukan cuma akustikan biasa tapi full band. Gila. Untuk for events nih. Ini bukan pakai kaca. Enggak. Belum lihat dulu bro. Gokil. Ngapain begitu kostum lu? Ada bahaya orang ya? Gokil. Udah dilihat ini? Masa ada FO hunting? Gila. Selo bro. Mau konser. Festival ini. Iya. Aku udah bilang tadi kayak di atas kalau mau galau dengar di atas di bawah. Gila sih. DJ. Sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, Ya. Siap. ya alangkah baiknya kita mengeluarkan energi kita yang sebesar-besarnya karena ini berdoa buat ya ayo diri ya terus semua tolong Siapa sih? Mau tahu kalau recall di backstage tuh kayak gimana biasanya? Oh iya. Masih Biasanya roadman ada briefing dulu. Boleh kami roadman? Jibelmor nih. Indo Brut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aduh lepas dulu ini. Hati mana hati? Nah, itu di bawah. Oh, biasa pakai hati. Iya sih. Iya. Dimulai nih. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggung pertama di minggu ini. Semoga di panggung pertama ini kita selalu dikasih kesehatan. Amin. Bertahan. Amin. Semoga di panggung ini kita tidak ada trouble sama sekali. Amin. Semoga kita bisa pulang dalam keadaan sehat. Amin. Berdoa dulu. Berdoa. Setlistnya? Oh, setlist dulu Pak. Belum ditempel. Sadra. Oh iya. Minggu pertama Sadra. Oke. Yang ngerjain satu siapa? Ini dia. jadi saya udah parah ya. Jadi alangkah baiknya kita berdoa sebentar. Dimulai, kita berdoa dulu, berdoa dimulai.
Kita tos. Apa nih? Apa nih? Dari Aka udah pori belum? Barokah. Barokah. Kualitasnya dari Cimot biasanya. Oke. Ke atas ke bawah nih. Bawah. Oke. Teman-teman ya, kita seperti makan sayur tanpa garam. Kurang lengkap kalau nggak TP main. Terima kasih Mas MC. Masih ingat kan, Pe? Ingat. Mas. Ambil panggung. Pedongkelan dong, pedongkelan. Ini terkesan balas dendam kan namanya For Revenge ya. Buat panitia waktu itu yang pernah ngusir aku waktu aku nonton For Revenge di Jember. Oh ada. Ada, aku pernah diusir waktu itu waktu nonton For Revenge. Bukan panitia acaranya pernah ngusir aku. Karena Oke, apa? sekarang ada lah. Coba cerita dulu bentar. Tahu usah. Oke, sekarang aku main sama For Revenge anjing. Asal ya, asal. Jangan lagi lah, udah lah. Namanya Jumawa. Terlalu nyampe ini, terlalu nyampe dia. Jangan dipakai lagi lah. Kenapa ada kalian? Kenapa ada kalian? Au. Yang ini star syndrome nih. Gimana Mas Pe? Oh iya, oke. Sabar. Kita tunggu dulu sebentar. MC masuk dulu boleh kali MC? Assalamualaikum semuanya. Ini kita masalah teknis ya, mohon maaf ya. Ya, ini kan namanya drummer lama nih ya kan. Drummer profesional nih. Para Mark Portnoy. Lex Barker. Para The Ref. Maka dari itu kurang lengkap kita kalau kagak diri kali ya. Berdiri. Terus semua masuk. Buat kapan lagi nonton For Revenge, Mod? Kalau kagak patah tulang, jangan berhenti joget. Siap. Masih berasa. Sikat Mas Nek. Apa mau Belum masih MC. Oke, jadi tujuan kita kenapa berdiri? Ini mosing bukan sekedar mosing, tapi mosing persahabatan, brother. Yang dimana kalau nggak patah tulang kagak berhenti. Saya tahu. Pokoknya tujuan kita, Niko luka-luka. Gimana kalau kita interview salah satu penonton hari ini? Oke, boleh. Ini nih. Mas, ini 18 Mas ini? MC, dia mau salva dulu katanya. Beneran umur 15 apa enggak? Saya 20. Coba. Coba tes dulu. Coba cek dulu. Beneran nggak nih? Bohong dia? Bohong ya? Coba. Oh ini 20 gram. Ya begitu. Oke semua yang di luar ke dalam. Oh udah muter-muter sih. Oke sorry. Ini dia lagu ketiga dari For Revenge. Selamat datang di Penyangkalan. Bentar, Mas Tepe mau lempar. Mas Tepe mau lempar. Ayo Mas. Sini Mas. Video gua gak kerekam. Ulang. Video gua gak kerekam. Oke, kami kembalikan ke MC. Silakan duduk. Silakan duduk.
silakan duduk. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya ya. Udah. Gongnya udah di situ. Oh, ini dia. Saya mau ngelelang stick dulu sebelumnya. Punya orang. Masih belum ada Jakarta hari ini pulang. Kebanyakan. Oh gitu ya? Bayar. Enggak lagu aja HP saya hilang mas. Oke, jadi sangat-sangat seru, menarik, semua keringetan, semua seru, semua kardio, semua olahraga. Ada yang masih lemes? Udah semangat semua? Aman? Kita lanjut ngapain lagi nih, enaknya mau reference nih. Nah, ngapain lagi? Pasti punya ide dong Ibo. Iya pasti dong. Apakah kita mau main seret semak bareng mereka? Seret semak kan 10 meter. Ayo bawa ayo. Apakah kita mau main bola bareng mereka? Ayo ke malam Mas. Malam ya? Oke. Jadi tenang aja, jangan kemana-mana, pemirsa yang ada di rumah. Ada iklan. Sejak kapan kita ada iklan kayak gitu? Nah, kita masih menyiapkan banyak acara tentunya ya, banyak program-program menarik juga. Tetap di acara kami, For Revenge. Thank you very much. Gila. www. For Revenge in the chat. Terima kasih banyak stiker dan mic-nya. Jangan apa-apa. Foto bareng kita yuk. Mas, gila. Pojam nggak bisa, pojam. Ini guys, kesini. Oh, ke tengah dulu. Oh, bias lo tengah tuh. Tunjuk pan. Oh itu. Ya satu-satu paling yang Bapak yang dulu mana? Ulang sekali lagi ulang. Sini dulu ya. Oke guys. Ah? Ada nggak foto? Adanya TP. Nggak ada TP. Sini ya, 3. Disuruh pindah gua. Ya. Belakang drum. Ya. Ayo. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi. Gua langsung jadi. Si Pepe napasnya bau udah sumpah. Ya, 1, 2. Oke.